1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku solih-solihah, kaifa halu? Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini kita belajar pembelajaran bab 5, yakni kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. A. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara terang-terangan, jumlah umat Islam semakin bertambah. Hal ini membuat orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah semakin kejam terhadap kaum Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, B. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW sudah didengar oleh kaum Quraisy. Nah, solih-solihah, tahu tidak bagaimana responnya kaum Quraisy? Kaum Quraisy akhirnya pun merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu, Nabi Muhammad meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi Muhammad. Dan Ali bin Abi Thalib tersebut disuruh berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meskipun sudah dikepung. Nah, singkat cerita, menjelang larut malam tepat tanggal 27 Syafar 622 Masehi atau tepat 17 Juni, Nabi Muhammad SAW memberitahu Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu dan menunjuk Abu Bakar untuk menyertainya. Nah, solih-solihah, bagaimana cerita selanjutnya? Singkat cerita, dalam perjalanannya mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur. Selama berapa hari, solih-solihah? Selama 3 hari. Betul, 3 hari 3 malam. Putra Abu Bakar yakni Abdullah setiap malam datang berkunjung ke sana untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di kota Mekah. Lalu kembali lagi setiap subuh melakukan aktivitasnya yang di Mekah agar tidak dicurigai. Setelah itu, Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak. Pada malam hari, apa yang terjadi? Nah, pada malam hari
Abdullah memerah susu kambingnya untuk diminum oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar nyaris diketahui para musuhnya. Namun berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan Abu Bakar selamat. Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantarkan mereka menuju Madinah sambil membawa kedua untanya yang telah dititipkan Abu Bakar. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Kuba, sebuah desa yang terletak di 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun masjid dan dinamakan Masjid Kuba. Masjid ini adalah masjid yang pertama kali dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di sana selama berapa, salih-salihka? Ada yang tahu? Di sana tinggal selama 4 hari. Dan pada pagi harinya beliau pertama kali mendirikan sholat Jumat di Masjid Kuba. Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat di Madinah. Dan masyarakat di Madinah tersebut menyambut kedatangan beliau dengan genderang pun gemuruh, diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Solih-solihah, sudah tahu tidak sholawatnya bagaimana untuk menyambut Nabi Muhammad? Yuk berselawat bersama-sama yuk.
Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu dengan membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum muhajirin. Dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Langkah pertama dalam membangun masjid, yakni dengan pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdirilah sebuah masjid yang berdinding bata, berkayu bata kurma, dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama kaum muhajirin dan ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Nah, itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham guys, salih-salihah? Nah, salih-salihah, kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 28 Safar, Nabi keluar dari rumah baginda. Selanjutnya, Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari. Selanjutnya, 1 Rabiul Awal memulakan hijrah ke Yasrib. Selanjutnya, 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan Masjid Kuba. Yang terakhir adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yasrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Sudah paham ya? Selanjutnya, marilah kita mengerjakan soal-soal berikut. Selamat mengerjakan salih-salihah.